Bapak perkenalkan diri, nanti dilanjutkan kenapa Bapak mencalonkan diri sebagai kepala desa di Desa Mororejo. Ya, nama saya Joko Purbadi, anak ke-6 dari Bapak Haji Samidah Pawiro Soekarto. Pendidikan saya SMA. Kenapa saya cuma pendidikan SMA, yang lain sarjana semua? Karena saya dari keluarga yang banyak punya keinginan ini itu salah satu diantaranya keinginan ibu saya menjadi petani dan hidup saya berguna bagi orang banyak. Kalau saya nuruti yang lain, karena orang itu yang berbakti pertama itu pada seorang ibu. Kenapa saya mencalonkan diri menjadi lurah Desa Mororejo? Karena fenomena yang ada sebelum pilihan ini, karena tahapan-tahapan pilihan saja belum dimulai, orang udah ribut kasak kusuk tentang pemimpin yang ada. Persatuan dan kesatuan kurang terjaga, maka timbul dari hati saya karena Allah, karena saya untuk itu ingin memperbaiki dari persaudaraan-persaudaraan yang sudah terjalin rapi. Dengan adanya mau pilihan ini, keamanan jadi kurang kondusif, persaudaraan jadi terpecah-pecah. Padahal intinya untuk pilihan kepala desa itu untuk tujuan kepala desa mengayomi masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan membimbing masyarakat menuju arah yang lebih maju. Karena kita di zaman ini dituntut SDM yang mampu dan nasionalisme yang ada untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Mororejo. Karena kita sadar di Mororejo itu wilayahnya nggak besar, namun kalau kita punya ciri dan kepribadian, kita akan disenangi teman, disegani lawan, dan kita akan menjadi daerah yang cukup istilahnya wibawa. Jadi tidak sekedar pemerintah desa, namun pemerintah desa yang menjadi sumber pedoman khususnya bagi masyarakat menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera, masyarakat madani. Masih ada waktu? Nah, untuk itu saya mencalonkan diri sebagai kepala desa. Ini ya semampu saya, karena saya pernah menjabat kepala desa satu periode tahun 2004-2009, karena pada saat itu baik pemerintah desa dan masyarakatnya kelihatannya adem ayem, namun sekarang ini kelihatannya ada kotak-kotak, yang pada intinya kalau pemerintahan itu pemerintahan di dalamnya aja terkotak-kotak, apalagi warganya mungkin terkatok-katok ya Mas, ya Mbak. Nah ini makanya kembali kepada hakikat manusia itu sebagai makhluk sosial untuk saling menolong, menghargai, dan saling membantu. Nah, di dalam pemerintah desa sendiri ini tentu saja ada program-program, yaitu program yang arahnya pembangunan dan kemasyarakatan, pembangunan juga pembangunan ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera menurut bidangnya masing-masing sesuai keinginan pendapat warga masing-masing. Karena keinginan warga satu dengan yang lain itu enggak sama, tidak hanya butuh pembangunan fisik. Karena kalau pembangunan fisik masyarakatnya sudah sejahtera, otomatis pembangunan fisik akan bisa berjalan dengan sendirinya. Karena SDM, kemampuan masyarakat itu berbeda-beda, ada yang ahli teknik, ahli ekonomi. Nah, kita berdayakan sesuai bidangnya. Tentu saja itu semua atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kemauan, partisipasi, dan
juga motivasi yang ada pada masyarakat, juga pemerintah desa wajib memotivasi warganya untuk maju dan berkembang, karena menurut agama kita nggak bisa merubah nasib kita kalau kita nggak mau berusaha. Cukup.